Lea temukan kerangka kering di dasar tebing. Karena penasaran, dia kulurkan tangan dan sentuh gelang itu. Kemudian hal aneh telah terjadi. Dia baru saja bangun dan penampilannya telah banyak berubah. Dan muncul di lingkungan yang aneh. Tiba-tiba temukan seorang anak laki-laki. Dia segera tutupi dadanya tetapi tidak sengaja gedor pintu. Dia cepatnya lepaskan celana biar ngecek. Akibatnya, dia temukan diri telah berubah jadi seorang pria. Lea kira dia sedang mimpi, jadi terus-menerus tampar mukanya. Tapi masih dalam mimpi. Kamu masih biasa kan, Ismaek? Aku yang laki-laki kan? Kehabisan kata. Lalu kembali ke ruang biar ganti pakaian. Pada saat ini, sebuah gelang jatuh. Lihat gelang yang dikenalnya di depan telah sadari bahwa dia mungkin telah tukar identitas dengan orang mati. Untuk verifikasinya, dia turun ke tebing untuk meriksanya. Dengan bantuan kakaknya, dia berhasil tinggalkan pertanian. Di jalan raya, dia tidak bisa minta tumpangan apapun. Dia lihat pakaiannya dan pikir itu pasti karena dia salah caranya. Lalunya lepaskan baju. Akhirnya Lea dapat satu mobil. Gadis di dalam mobil setuju untuk beri Lea tumpangan karena penampilannya yang tampan. Tapi saat lewati kota Lea buru-buru turun dari mobil. Kemudian ketahui bahwa dirinya telah lakukan perjalanan luar angkasa kembali ke 30 tahun yang lalu lalui poster film. Tiba-tiba dia ingin menelepon sahabatnya. Tapi lagi ingat 30 tahun yang lalu dia belum lahir. Tiba-tiba seorang wanita muncul, seretnya keluar tanpa banyak bicara, dan antarnya pergi. Mobil tiba dengan sangat cepat, dia baru tahu ini rumahnya kan. Dia masuk ke dalam dan lihat orang tuanya ketika mereka masih muda. Dia bilangnya putri mereka. Tapi mereka benarnya tidak dapat percaya. Pada saat ini, wanita itu desak mereka untuk segera tunjukkan lagunya. Ternyata, orang tua Lea dan Ismaek telah bentukkan sebuah band. Dan wanita ini datang biar casting mereka. Tapi sebelum lalui luar angkasa ke sini, Lea gak tahu apa-apa tentang musik. Castingnya belum masih mulai telah akhirkan. Wanita itu dengan marah pergi. Dan dia diseret pulang oleh ayah Ismaek. Setelah kembali ke rumah, Lea dalam tubuh Ismaek temukan buku harian di bawah selimut. Di dalamnya tertulis cita-cita dan banyak cerita yang Ismaek telah kena. Pada malam dia turun untuk gali buku hariannya ke bawah tanah. Sehingga setelah bangun dia bisa buktikan bahwa cerita-cerita ini nyata atau mimpi. Hasilnya besok itu saat Lea bangun telah kembali zaman nyata. Dia ke tunggul pohon dan menggali tanah. Tepatnya dia temukan buku harian itu. Dia segera lari untuk beritahu sahabatnya. Tapi sahabatnya lagi pikirnya derita paranoia. Selama konferensi pers polisi masih tidak dapat temukan nama orang yang meninggal. Dengan penentuan awal bahwa itu adalah bunuh diri. Tetapi Lea tidak hanya dapat sebutkan nama Ismaek, tetapi juga yakin bahwa Ismaek yang dibunuh oleh orang lain. Adik Ismaek selesai dengar jadi sangat terkejut. Dalam perjalanan pulang, Lea tanya ibunya tahu Ismaek atau tidak. Ibunya lagi jawab tidak. Lea tahu ibunya sedang sembunyi suatu rahasia. Dia harusnya jelaskan yang ini. Akibatnya, pagi besoknya, dia bangun di dalam tubuh ibunya. Lea hanya tidur sekali tetapi ketika bangun telah masuki tubuh ibunya 30 tahun yang lalu. Dia mulai cari rahasia yang disembunyikan ibunya di kamar. Dan dengan cepat temukan foto Ismail dan gambar yang libatkan keduanya di dalam kotak yang terkunci. Di belakangnya ada lukisan yang tertulis cita-cita pergi ke Paris. Kemudian dia keluar dari kamar dan lihat nenek ketika masih muda. Nenek suruhnya kirim surat. Juga bilang surat ini sangat penting, bisa biarkan ibunya langsung masuk universitas. Dia bersemangat dan peluk neneknya lalunya pergi keluar. Tapi dia ingat sepertinya ibunya tidak pernah kuliah di universitas. Ini buatnya rasa sangat aneh. Segera dia pergi ke sekolah dan lihat Ismaek. Ismaek bilangnya tidak ingat apa tentang yang terjadi kemarin. Baru saja bangun telah temukan dirinya berbaring di bak mandi. Buku harian dengan gambar itu juga hilang. Meskipun Lea merasa sedikit bersalah. Tapi untuk perjelas hubungan antara ibunya dan Ismaek. Setelah tipu ayahnya pergi, dia minta Ismail kirim surat bersamanya. Di tengah perjalanan saatnya mau tanya Ismaek tentang masalah yang libatkan mereka berdua, tiba-tiba Ismaek paksanya hentikan sepeda motornya.
Kemudian mereka masuk ke dalam toko kaset. Dan pemiliknya wanita yang casting band kemarin. Tapi kemarin gara-gara Lea, castingnya gagal. Buat dapat kesempatan, Ismaik cepatnya tampilkan sedikit di sana. Tidak sangka sukses menangkan kesempatan band untuk tampil. Juga dapat tambah satu fangirl. Untuk rayakannya, Ismaik ajak Lea petik buah-buahan. Tapi Lea yang tidak hati-hati kagetkan si petani. Saat larikan diri telah ditembakkan ke tangan. Untung bukan peluru beneran. Ismail gunakan air liurnya untuk obati lukanya sementara. Mereka dengan cepat berlari ke atas gunung untuk larikan diri. Lea sadari di bawah gunung ini tempat di mana tubuh Ismail ditemukan. Tiba-tiba Ismail balik dan lompat ke bawah. Lea buru-buru lari ke bawah untuk cari tahu apa yang terjadi padanya. Untungnya Ismail masih biasa. Setelah hela nafas lega, Lea buka amplop dan temukan ada rekaman di dalamnya. Nyalakan biar dengar, itu lagu yang dinyanyikan ibunya untuk wawancara Akademi Musik. Kemudian mereka bilang berita casting yang sukses buat ayahnya. Tapi ayah Lea selesai dengar lagi tidak begitu senang. Pikirnya ada sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua. Dia usir Ismail pergi dulunya. Tidak peduli apa yang Lea jelaskan, dia masih keluar. Jelasnya ayahnya sedang cemburu. Dan Lea pulang. Tapi lagi lupa tidak kirim surat. Ketika nenek ketahuinya, dia secara marah berlari keluar dan kirimkannya sendiri. Di malam hari, setelah matikan lampu malam, Lea kembali ke dunia nyata. Dia tanya ibu kenapa lagi nyerah cita-cita musik. Ibu terkejut tetapi juga tidak jawabnya. Lea enggan lagi tanya pada ibu mengapa lagi pura-pura tidak kenal Ismail. Ibunya bilang itu kenangan sakit kan yang tidak ingin dibicarakan oleh ibu, nenek, dan ayahnya. Tapi di malam hari, Lea tidak sengaja dengar percakapan antara ibu dan ayahnya. Ayahnya keluar sendiri. Lihat ekspresi marah ayahnya, Lea curigainya yang pembunuh. Setelah tukar tubuh dengan ibunya pada 30 tahun yang lalu, Lea tiba-tiba jatuh cinta pada Ismail yang sudah mati. Kembali ke kenyataan, Lea curigai ayahnya yang pembunuh. Tapi sang ayah beritahunya tentang penyebab kematian Ismail. Festival musik tahun itu waktu bagi band mereka tampil. Tapi tidak bisa lihat Ismail dimanapun. Baru kemudian ketahui Ismail telah hirup terlalu banyak obat jadi meninggal. Lea dengan cepat identifikasi orang yang ciptakan obat dasarkan ingatannya sebelumnya, Filipe. Malam itu, Lea temukan foto dari 30 tahun yang lalu. Dia tebaknya diambil pada hari festival musik. Saat temukan foto Filipe, Lea sadari mata kirinya telah dipukuli jadi memar. Tapi kemudian dia tertidur lagi. Ketika bangun, dia ubah jadi Filipe. Baru saja pagi telah terima salam hangat dari Ismail. Lea pandangi tubuh Filipe dan tidak bisa tahan diri biar ucapkan kata, jelek. Tapi gadis gemuk di sebelahnya kira Lea sedang nyebutnya. Tidak peduli bagaimana Lea jelaskan, dia masih buka jendela dan pergi. Dengan cepat, Lea telah datang ke sekolah. Dia dengar percakapan orang tuanya ketika masih muda. Ibunya jelaskan bahwa dia dan Ismail hanya teman saja. Dia juga bilang dia telah lulus wawancara Akademi Musik London. Pada saat ini Ismail datang. Selebaran festival musik di tangan. Mulai kasih ke teman-teman di sekolah. Baru sekarang Lea ingat bahwa waktu kematian Ismail itu pada hari festival musik. Lalu dia ingatkan Ismail di toilet. Kamu yang hampir mati. Tapi Ismail yang pikir itu kata-kata agresif. Ismail mintanya pergi ke taman skate, 1 lawan 1 seperti dua pria, lalunya pergi. Lea ingat gambar di mana Filipe terluka. Dia pikir bahwa setelah Filipe dipukuli lagi balas dendam Ismail. Jadi jika ingin selamatkan Ismail, harusnya menangkan pertempuran ini. Tapi di jalan, dia ketemu gadis gemuk dari pagi. Untuk ungkapkan permintaan maaf kepadanya, Lea ciumnya tepat di depan semua orang. Tapi ciuman ini ubah hidup gadis gemuk itu. Segera telah sampai pertandingan Filipe dan Ismail. Tidak sangka bahwa Lea bukan musuh Ismail. Setelah Ismail jatuhkannya dengan satu pukulan, dia raih pergelangan tangan Lea dengan erat. Untungnya gadis gemuk itu telah tarik Ismail. Tapi agar Ismail tidak balas dendam, Lea tendang pangkal pahanya dengan keras. Ismail dengan sakit jatuh ke tanah. Lea yang menang dalam lawanan ini.
Dia dengan senang kembali rumah. Tetapi ketika sampai di rumah, dia temukan bahwa Filipe yang tidak berguna di mata ayahnya. Hanya berdebat sebentar saja akan dihargai dengan beberapa tamparan di wajah. Dia buru-buru kembali kamarnya. Gadis gemuk di ruangan itu telah lama lihat wujudnya yang acak-acakan yang sedihkan. Tapi kali ini yang Lea hiburnya. Setelah 1 malam, Lea terbangun di tempat tidur. Tapi ketika nyalakan laptop, masih lihat berita kematian Ismail. Jadi dia hubungi Filipe 30 tahun kemudian untuk tanyakan tentang apa yang terjadi. Tapi Filipe lagi bilang kematian Ismail tidak terkait samanya. Pada saat inilah ayah Ismail ganggu pembicaraan mereka. Tidak bisa cari siapa yang pembunuh, Lea jadi tidak senang. Sahabatnya segera bawanya ke toko makanan yang sering mereka kunjungi. Lea pergi ke depan toko untuk tanya mengapa putrinya tidak datang untuk bantu. Pemilik lagi bilang dia tidak punya putri. Lea bertanya pada sahabatnya, dia juga jawab tidak tahu. Tiba-tiba Lea temukan tato di tubuh pemilik itu. Gadis gemuk yang sama yang dia tiduri tadi malam. Lea sadar bahwa tindakannya kemarin secara tidak langsung telah bunuh seorang teman.